A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladzi kafaru bi rabbihim ya'dilun. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapnya, berdialog, bercakap-cakap dengannya dengan penuh kegembiraan. Karena hanya seorang hamba yang dapat ridha dan izinnya yang bisa melangkahkan kakinya ke masjidnya Allah ini. Inilah rezeki yang paling dahsyat dibanding dunia dan isinya. Bagi orang-orang ketika bangun mau melangkahkan kakinya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman seseorang dikatakan sempurna bila sholat subuhnya tidak pernah telat berjamaah. Itulah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kesedihan, tidak ada keruwetan dalam kehidupannya bagi orang-orang yang bisa melangkahkan kakinya ketika bangun mensyukuri nikmat Allah ini. Karena kita telah meninggal sesaat kemudian dibangunkan lagi oleh Allah, masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada bandingnya dibanding dengan kebahagiaan dunia seisinya ini, kecuali orang-orang yang mau melangkahkan kakinya menuju masjidnya Allah untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan manusia untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi, bukan untuk di dunia ini. Di dunia ini hanyalah sebentar. Ini terus disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang bertahan lama di dunia ini, karena dunia ini hanyalah suatu lintasan menuju kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Dunia ini hanyalah satu jalan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah untuk di dunia ini para jamaah, akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan di akhirat. Dengan demikian kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan di akhirat, bukan di dunia ini. Berapapun harta yang dikumpulkan sehingga orang mengaguminya, itu hanyalah tipu muslihat belaka, tipuan dunia belaka. Karena pada akhirnya semua kemuliaan dunia tidak akan kita bawa menuju akhirat. Dan kehinaan yang sebenarnya adalah kehinaan akhirat. Kalau kita tidak amal agama, maka hina selama-lamanya di akhirat. Apalah artinya harta dunia? Apalah artinya segala macam pernak-pernik dunia yang kita miliki, tetapi kita tidak amal agama? Maka semuanya itu hanya akan mendapatkan azab yang berkepanjangan. Seburuk apapun kita, mari kita sabar-sabarkan ketika Allah memanggil untuk berdialog, bermunajat kepadanya, kita hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita ini dapat barokah, dapat kebahagiaan yang selama-lamanya, tidak seperti di dunia ini. Bahagianya sesaat, bahagianya sebentar, sedih pun sebentar, susah pun sebentar,
Tapi kalau di akhirat para jamaah, kalau sedih selama-lamanya, kalau tidak bahagia itu selama-lamanya, maka bahagialah bagi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam hatinya ada iman dan Islam. Harta yang sebenarnya adalah harta kita yang di akhirat, bukan di dunia ini. Di dunia ini tidak akan kita miliki setetes pun. Yang kita kerjakan siang dan malam semuanya akan kita tinggalkan. Anak dan keluarga kita yang sebenarnya adalah anak dan keluarga kita yang berkumpul di akhirat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita didik anak-anak kita untuk mencintai masjid. Mari kita didik istri-istri kita untuk selalu istiqomah menjalankan amal agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadikan penerang, menjadikan kebahagiaan anak, menjadikan kebahagiaan nanti di akhirat. Istri bisa menjadikan kebahagiaan di akhirat. Kita akan berkumpul kembali dengan keluarga kita bagi orang-orang yang mau mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau janjinya manusia itu bisa mengingkari, tapi Allah yang berjanji itu pasti akan kita alami, pasti kita akan dapatkan. Cita-cita yang di dunia yang belum kita dapatkan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sampai di akhirat. Ketika di dunia ini kita gunakan untuk amal agama dengan sebaik-baiknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada pagi hari ini saya akan mengambil tema memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab hidayah kebahagiaannya selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberi dua jalan untuk menuju akhirat, dan yang pertama jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan jalan kedua menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalan para nabi kalau kita ikuti, jalan para sahabat kalau kita ikuti, jalannya para tabi'in kalau kita ikuti, pengikut-pengikut mereka ini, itulah jalan menuju surganya Allah Subhanahu taala. Jadi kalau kita mengikuti jalan para nabi, para tabi'in, para ulama, para kiai, ustaz-ustaz, kalau kita ikuti, maka itu sesungguhnya jalan menuju kebahagiaan yang kekal abadi, yang selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu taala. Sedangkan jalan yang lain adalah jalan iblis, laknatullah alaih, dan orang-orang yang mengikutinya seperti Abu Jahal, Qarun, Haman, Fir'aun dan lain-lain sebagainya. Itulah jalan mereka menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini mementingkan dunia, tidak fikir akhirat, maka kita digolongkan pengikut-pengikut Abu Jahal, pengikut Qarun, pengikut Haman, pengikut Fir'aun, menjadi penghamba dunia. Maka kalau tidak fikir akhirat, semua kemewahan dunia, semua kenikmatan dunia hanyalah sarana untuk menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak taat kepada Allah, apabila kita tidak amal agamanya Allah, apabila kita tidak memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kiamat pun manusia selalu di dalam dua golongan. Di dunia dua golongan, di akhirat pun akan menjadi dua golongan, yaitu golongan pengikut para nabi dan rasul dan golongan yang tidak mengikutinya. Jadi di akhirat itu nanti juga dipisahkan, yang golongan para nabi para rasul akan dikirim ke surganya Allah, dan orang yang tidak kenal agama itu pun dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan digiring menuju nerakanya Allah. Sehingga di akhirat nanti manusia hanya ada dua golongan, yaitu golongan yang bertempat di surga dan golongan yang bertempat di neraka. Itulah makanya kita perlu amal agama, karena dunia ini sesaat, sehingga keadilan Allah yang maha adil ini akan didapatkan bagi seluruh umat manusia
dari mulai Nabi Adam sampai akhir dunia ini akan dibunuh oleh Allah yang dinamakan hari kiamat. Semuanya dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini manusia tidak akan ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan meninggalkan dunia ini. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai tertipu dengan kemewahan-kemewahan dunia ini. Seberapapun dunia ini kita kumpulkan, maka kita akan tinggalkan yang akan bisa menghibur diri kita, yang akan bisa membahagiakan diri kita hanyalah fikir agama, fikir akhirat. Itulah kebahagiaan yang kita dapatkan, janjinya Allah Subhanahu wa taala akan terwujud bila kita meyakininya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim memberikan panduan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ini memberikan panduan kepada kita, memberi contoh kepada kita kalau kita ingin hidup bahagia selama-lamanya, dunia bahagia, akhirat bahagia, jalannya adalah mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu taala. Jadi jalan hidup ini harus mencari ridhonya Allah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini mengikuti jalannya yang diberitakan oleh Allah, otomatis kita akan diberi kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh pribadi yang sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi para nabi dan para rasul alaihi salam, manusia yang siang dan malam mengamalkan agamanya Allah, siang dan malam senantiasa memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal agama, berjuang agama itu siang dan malam, jangan sampai putus asa, jangan sampai kita ini tertipu dengan kemewahan dunia sehingga tidak pikir agama kita. Maka banyak orang berkata, amal agama kalau sudah tua saja. Ini adalah orang-orang yang telah dikendalikan oleh setan sehingga merasa dirinya akan bisa tobat kalau sudah tua. Ini tidak akan mungkin para jemaah kalau kita tidak awali dengan sejak dini untuk memikirkan agamanya Allah ini, maka kita tidak akan bisa kalau kita tidak terus-menerus mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya digembirakan oleh Allah bisa amal agamanya Allah Subhanahu wa taala, digembirakan bisa memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Gembiranya itu kalau bisa melangkahkan kakinya ke dalam masjid Allah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam 24 jam hanya 25 menit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam? Masih 23 jam, 30 menit bisa berhappy-happy di dunia ini, tetapi hanya sesaat, 3 menit sampai 5 menit menghadap Allah. Mengapa kita tidak mampu? Padahal kemewahan dunia diberikan Allah begitu banyak, sehingga Allah memberikan kenikmatan kepada manusia ini, kalau dihitung tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyak nikmat yang diberikan oleh manusia. Kenapa kita tidak mau bersyukur? Kenapa kita tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita nasihati diri kita masing-masing agar diri kita ini tidak lupa kepada kenikmatan dunia sehingga lupa pikir agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh pribadi yang sempurna kepada para nabi, para rasul, manusia yang siang malam mengamalkan agamanya Allah, siang malam senantiasa memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu contoh pribadi-pribadi yang menyenangkan. Apabila kita mengikuti daripada para nabi dan para rasul ini, kehidupan para nabi dan para rasul ini kita contoh, maka kehidupan dunia akhirat kita akan menjadi bahagia yang selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh keluarga-keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga-keluarga yang akan dikirim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga Ibrahim alaihissalam,
keluarga yang suaminya, istrinya, anak-anaknya, semuanya yang mengamalkan agama, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agamanya. Kemudian keluarga Imran yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan yang suaminya, istrinya dan semuanya memikirkan agamanya Allah. Keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, suaminya memikirkan agama Allah, istrinya memikirkan agamanya Allah, yaitu Siti Khadijah adalah wanita yang memikirkan agama Allah. Pembantu-pembantunya Ummu Aminah, Ummu Aiman radhiyallahu an, Zaid bin Harith radhiyallahu an, semuanya adalah orang yang mengamalkan agama dan memikirkan agama. Menantunya Utsman radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an, orang yang siang malam memikirkan agama. Mertuanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar Faruq radhiyallahu an, semuanya orang-orang yang siang malam memikirkan agama, sehingga mereka hidupnya dibarokahi oleh Allah Subhanahu ta'ala. Inilah orang-orang kalau amal agama, mikir agama, maka semua kehidupannya tidak akan kesedihan, tidak ada kesusahan, karena gembiranya bila kita bisa bermunajat kepada Allah, bukan bergantung kepada dunia. Kalau manusia itu bergantung kepada dunia, maka setelah bahagia pasti susah, setelah susah pasti bahagia. Berbeda dengan orang yang pikir agama, tidak ada sedihnya, gembira terus menerus sampai akhir hayatnya menjadi gembira, mati pun menjadi gembira. Kenapa? Karena amal agama dengan sungguh-sungguh, sehingga kematiannya sudah melihat surga, sehingga bisa tersenyum seperti menemui hari raya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang pikir agama, orang-orang yang perjuangan agama, orang-orang yang selalu mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masyarakat para sahabat yang keadaan mereka ini telah diceritakan di dalam sebuah kitab kita suci Al-Quran. Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ayat ini adalah memuji-muji para sahabat, masyarakat yang semuanya memerintahkan kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan seperti kemuliaan mereka, maka hendaklah memenuhi syarat yang Allah ceritakan dalam kehidupan mereka, yaitu mereka selalu mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Inilah keluarga Nabi Muhammad SAW di dalam hidupnya sampai akhir hayatnya, hanya memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mati pun dalam keadaan miskin, karena Rasulullah SAW dalam doanya minta miskin, sehingga dia akan bisa mensyafaati dari seluruh umat manusia ini. Inilah kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka kita sebagai umatnya harus menjaganya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita jaga iman kita. Kalau kita jaga iman kita, maka amal agama akan menjadi mudah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan contoh kepada kita cara memperjuangkan yang terbaik, sebagaimana telah diceritakan dalam suatu ayat Al-Quran. Orang-orang yang terdahulu lagi, yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada mereka. Inilah Allah sampaikan dalam Al-Quran,
kalau kita ini mengikuti para pendahulu kita, maka Allah akan ridho dengan kehidupan kita. Ini adalah cara perjuangan yang terbaik yang telah ceritakan dalam Al-Quran. Perjuangan para sahabat yang sebagian kampungnya hanya untuk agama, sebagai yang lain menolong, menerima mereka. Kemudian yaitu Ansar, mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan itu saja, walladzina taba'ahum. Jadi orang-orang yang mengikuti jejak mereka pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita ikuti jejak daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam waktu yang mulia ini para jamaah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita yang lemah ini diizinkan oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk mengikuti jejak masyarakat yang mulia, yaitu masyarakat para sahabat. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada kita kampung yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kampung yang semua orang mengamalkan agama. Jadi kalau KPR kita ini orang sudah mau amal agama, berbondong-bondong ke masjid, maka kampung itu akan sejahtera. Kampung itu akan diberikan kampung yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penduduknya yang sedih, tidak ada penduduknya yang susah apabila mereka berbondong-bondong menuju masjid, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Mulai dari pimpinannya, mulai dari wanita-wanitanya, mulai dari anak-anaknya, semuanya memikirkan agamanya Allah ini. Maka kampung itu akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang begitu mulia, sangat dicintai oleh Allah apabila kita ini semuanya memikirkan agamanya Allah. Mereka semua adalah ahli masjid, masjidnya Allah. Jika mereka sakit dikunjungi oleh para malaikat, jika mereka punya hajat ditolong oleh makhluk-makhluknya Allah yang Allah gerakkan untuk hajat-hajat mereka. Jadi kalau kampung kita ini sudah diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ada orang sakit akan dijenguk oleh para malaikat. Kalau kampung-kampung itu mau pikir agama, mau amal agama secara gotong royong, ya Allah ma'al jamaah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang suka berjamaah, hanyalah orang-orang yang gembira bila menemui jamaah, menemui majelis ilmu, menemui majelis zikir dan lain sebagainya. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang mulia ini marilah kita mengingati bagaimana Rasulullah SAW zaman dahulu kalau kita bertemu dan menempati pertemuan. Pada zaman dahulu Rasulullah SAW bagaimana pertemuan orang-orang Islam pada waktu itu, pertemuan untuk memikirkan agama. Jadi orang Islam itu kalau bertemu hanya memikirkan agama, bagaimana agama ini bisa makmur, bagaimana agama ini bisa tertanam di dalam diri umat ini. Maka jangan bosan-bosan untuk mendakwakan agama, jangan bosan-bosan untuk mengajak saudaranya untuk pikir agama ini. Sehingga kalau kita sudah bisa menjalankan ini semuanya, bisa pikir agama, maka kampung itu akan mendapatkan kampung yang penuh barokah, penuh kebahagiaan. Masyarakatnya akan diberi kebahagiaan yang tidak akan pada putusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita kerjakan. Maka kita harus berbondong-bondong bekerja sama untuk memakmurkan masjidnya Allah ini, memikirkan kehidupan akhirat, memikirkan umat, jangan memikirkan diri sendiri. Yang penting saya sholat, orang lain tidak sholat tidak apa-apa. Ini adalah tidak boleh para jamaah, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalau ada di ujung sana, di atas gunung sana, orang tidak amal agama, maka yang disalahkan, yang dituntut adalah kita semuanya ini. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikir agama ini sangat penting. Fikir saudara kita ini sangat penting. Jangan memikirkan diri sendiri. Bagaimana umat ini bisa selamat? Ini harus kita pikirkan. Selamat dari apa? Selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berpikir supaya saudara umat Islam ini masuk surga semua?
maka yaitu dengan perjuangan agama, mendakwakan agama ini, menyampaikan agama ini sehingga sampai di diri umat-umat di saudara-saudara kita sehingga mau amal agama. Inilah para jamaah tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umat manusia mencari ilmu sampai akhir hayat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita pikirkan dalam majelis yang mulia ini seperti yang dipikirkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kamu pikirkan wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, yang aku pikirkan bagaimana semua umatmu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala." Ini yang harus kita contoh para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam diri kita bagaimana supaya saudara kita, tetangga kanan kiri kita ini semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan mengajaknya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang sehingga mereka mau berbondong-bondong menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperjuangkan oleh Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam kehidupannya, sehingga pada zaman Abu Bakar antara macan dengan kambing saja bisa sejalan, bisa seiring, bisa akur, tidak saling memakan. Ketika sudah ada macan makan kambing, maka ada orang yang mengatakan mesti Umar bin Khattab ini meninggal dunia. Ternyata betul. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, maka seluruh hewan-hewan itu saling memakan di antara yang lain. Maka kalau kita jaga agama ini, kita akan diberikan hidup damai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kanan kiri saling menyayangi, saling mendukung, saling membantu. Ini kalau orang pikir agama. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini hidupnya bahagia, supaya kita ini guyub rukun, marilah kita amalkan agama dengan selalu berjamaah di masjid-masjidnya Allah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka kita sabar-sabarkan hati kita ini untuk majelis ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tanamkan ilmu di dalam hati kita, sehingga kita akan ada rasa kasih sayang terhadap semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan bagaimana semua umat masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Nabi Muhammad SAW sangat gembira. Kemudian beliau bersabda, umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sayang kepada umat, maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sayang kepada tetangga kanan kiri kita, maka kita akan disayang oleh Allah. Kalau kita benci tetangga kanan kiri kita, maka akan dibenci Allah pula. Maka cara menyayanginya adalah terus mengajak untuk kebaikan, untuk amal agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, zat yang maha penyayang menyayangi orang-orang yang penyayang. Sayangilah penduduk bumi, niscaya akan menyayangi penduduk di langit. Jadi kalau kita ingin menyayangi penduduk di bumi ini, kita akan disayangi oleh penduduk yang di langit. Itulah para jamaah, jangan sampai kehidupan yang sesaat ini kita bersama tetangga kanan kiri tidak akur, maka segeralah akur, karena menyayangi sesama tetangga kanan kiri kita akan disayang oleh penduduk-penduduk di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita menyampaikan agama, perjuangan agama, pikir agama, agar manusia berakhlak, agar manusia menjadi rasa kasih sayang yang ada di dalam diri kita. Untuk itu para jamaah terakhir, barang siapa yang sayang kepada orang-orang di muka bumi ini, maka yang di langit pun akan sayang kepadanya. Barang siapa yang sayang umat, Allah akan sayang kepadanya. Tidak ada sayang yang lebih tinggi melebihi kalau ajak umat ini menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu mengajak untuk belajar agama, menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis taklim yang diadakan di masjid-masjid, di musola-musola. Kita hadir, kalau longgar monggo hadir. Karena inilah suatu bentuk kasih sayang, supaya kita ini disayangi penduduk langit dan bumi, sehingga kita akan dapat ridhonya Allah. Kehidupan kita akan menjadi bahagia selama-lamanya, dan tidak akan ada
kekejaman yang lebih tinggi, melebihi kalau kita ini biarkan umat ini berbondong-bondong masuk neraka Allah, yaitu neraka jahanam. Jadi orang yang tidak amal agama itu, kalau kita biarkan, kita tidak ajak, kita tidak sampaikan, maka kita akan menjadi golongan orang-orang penghuni neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah tentang fikir agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita pikirkan sebagaimana fikirnya Rasulullah SAW kepada umat manusia seluruh alam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini bisa diridhoi oleh Allah, bisa amal agama, bisa pikir agama, sehingga mengajak tetangga kanan kiri kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kampung kita kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kampung seperti kampung Madinah Munawwarah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri majelis pada hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum